Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Leni Hidayanti. Saya mengajar di SD Negeri Cipaku 2 Kota Bogor. Kali ini saya akan mencoba melakukan aksi nyata tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Pengalaman kita bertahun-tahun sebagai guru tidak dapat mengantarkan keberhasilan murid kita. Murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Kita harus memahami keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan murid-murid kita untuk dapat berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pendidikan tidak akan lancar. Kurikulum juga kompleks dan multidimensi, dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasi komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yakni tujuan pembelajaran atau konten, 2 panduan pedagogi, 3 panduan asesmen. Komponen tersebut dapat kita gunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan, mulai dari kompetensi yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Murid menjadi acuan dari kurikulum. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantungnya pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam kemajuan sistem pendidikan nasional. Menjadi pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran, maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kita harus melakukan adaptasi sesuai konteks dan karakteristik lingkungan dalam satuan pendidikan. Kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif, sikap, dan psikomotorik, tetapi di situ ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid adalah fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Kurikulum paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi materi esensial atau bermakna, yakni bukan banyaknya materi atau konten, tetapi materi atau konten esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan siklus inquiry, yakni menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Siklus inquiry ini dimulai dari pertanyaan, penyelidikan, menciptakan solusi atau pemecahan masalah, atau memberikan respon yang tepat terhadapnya. Kemudian melakukan diskusi dan refleksi terkait dengan hasil-hasil yang telah diperoleh. Pentingnya pengembangan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan harus dikembangkan terus-menerus. Maka dari itulah, pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum akan membuat suatu kemajuan sehingga tidak lagi tertinggal dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kurikulum juga harus diperhatikan dari sudut pandangnya, karena harus diperhatikan dari segi sekolah dan lingkungannya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah dengan melihat dari bidang studinya. Dengan begitu, maka kita dapat menentukan suatu kurikulum yang bagus dan benar. Demikianlah pemaparan aksi nyata perlunya kurikulum berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Salam Ibu Bapak Guru hebat.